sampai mau nangis melihat masyarakat pedagang itu tertutup kepada saya ketua komunitas pedagang. Jeritan pedagang ada di saya, tapi mereka yang punya kebijakan tidak mau melihat. Terakhirnya mau ditutup begini. Anarkis dan apa-apa. Kita yang menginginkan dia. Habis lebaran. Pindah. Jangan apa yang untung. Pihak ketiga ini pengembang dan Petrum. Pengembang pengen untung, pedagang pengen untung. Kita be orang digai marung telu digai. Cici. Mending gede mah. Ayam duit bolong. Coba. Hadir. Ini kan sebenarnya yang ditunggu-tunggu dari Pak Pemerintah ini pernyataan pedagang kesiapan siap pindah habis lebaran. Itu sudah ada pernyataan ditandatangani oleh seluruh pedagang. Alasan apa lagi? Udah Bapak sampaikan. Udah ini suratnya. Kemarin itu. Dan udah diterima nih. Saya kirim ke Direkomnya juga. Tuh. Itu suratnya. Nah, apalagi kami dari awal melakukan proses dengan langkah-langkah yang diatur oleh iya, tapi jangan kemudian setelah kami kondusif begini hanya masalah waktu hitungan hari aja kok nggak diberikan aturannya jadi di mana gitu. Kearifan lokal itu tolong dilihat juga. Ini menjelang momentum lebaran pada saat pedagang lagi nunggu akibat dampak COVID-19, daya beli masyarakat yang luar biasa begini. Ada momentum lebaran, masih juga di mana hati nuraninya? Minimal kita punya DP lah buat DP kan situ, orasinya kan ada buat PTU juga nanti kalau ketika pedagang sudah memiliki cukup uang untuk ini. Iya, itu tolong dipikirkan, jangan hanya melulu orientasinya ke sementara ruang waktu ini cukup sebenarnya. Oke Pak, terima kasih banyak ya atas kehadiran Bapak. Ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau nggak ada Bapak-Bapak di sini. Ya. Nanti lost control semua. Iya. Ya. Oke. Ya, kemarin udah dialog sama pihak pengguna juga Pak. Kita santai, jangan ada satu orang pemicu. Salah ngomong, salah pengertian. Ya. Jangan sampai ada kontroversi. Akan berbahaya loh. Dia nggak ngerti apa-apa nanti ikut-ikutan. Betul kan? Makanya cara pikir Bapak salah. Kalau Bapak bilang kita untuk mengembang enggak. Justru kami berterima kasih dengan kehadiran polisi. Oke, maklumin aja. Ya. Justru kami. Pak Haji udah ngerti kita kenapa. Oke, udah. Lagi dalam keadaan. Iya, enggak apa-apa, cuman dengan ngomong kayak gitu bisa memancing orang. Ntar orang salah paham. Iya, kita ada di sini untuk masyarakat, bukan untuk pengembang. Iya, benar. Jadi kalau terjadi bentrok siapa yang repot? Kalau polisinya nggak ada, salah nggak polisinya? Nah, sekarang kita hadir di sini supaya nggak bentrok. Betul. Bukan untuk pengembang. Jangan salah dulu kan? Iya. Oke, paham ini semuanya. Ya, saya mengerti Pak. Iya. Arab secepatnya
bertahan aja sampai ditutup gitu. Mungkin yang dinamain doang. Saya Bang dari SPK Bang, Serikat Pedagang Kecil Kabupaten Tangerang. Pedagang. Iya. Pihak Perumda saat ini melakukan revitalisasi dengan pihak kedua, di mana orientasi pihak kedua kan profit oriented. Iya, karena memang diswastanisasi. Jadi saat ini memang pengelolaan pasar di Kabupaten Tangerang dibuat swasta. Namun tadi berawal dari kita yang tidak dilibatkan, padahal tokoh-tokoh pasar itu perwakilan dari komoditas-komoditas ada. Artinya penentuan harga itu pertama yang perlu digarisbawahi tidak berdasar atas kesepakatan bersama seluruh komoditas pedagang pasar, baik dari toko emas, pakaian, kosmetik, kelontong, aksesoris, pedagang beras, itu tidak dilibatkan. Terjadilah keputusan sepihak oleh mereka yang disetting. Kedua, kalau melihat lagi kenyataan di lapangan, menurut Dirop sendiri, kebetulan Direktur Operasional PD Pasar yang lama adalah senior kami pada saat di pergerakan. Dulu dia ketua Tangerang Government Watch. Bang Tony Wismantoro mengatakan ke saya bahwasanya, Dek, kalau lu mau kerja ada. Padahal saya bilang datang ke sini Bang, bukan untuk meminta pekerjaan. Kami hanya menginginkan seluruh masyarakat pasar dilibatkan dalam upaya penentuan harga. Satu. Kedua, kami ingin Abang sebagai konseptor, karena Bang Tony lah yang membuat perencanaan dari awal, membuat rencana anggaran belanja, membuat semua desain bangunan itu dikerjakan oleh Direktur Operasional. Kenyataan di lapangan ternyata clash dengan Direktur Utama. Bang Tony pada saat itu sudah juga mengajukan usulan untuk monitoring evaluasi terhadap kegiatan pasar. Ternyata ditolak sama Direktur Utama. Malah bahasanya sudah menggunakan bahasa premanisme, diajak berantem lah, bahasa jawara lah. Itu pernyataan Bang Tony sendiri. Akhirnya dualisme kepemimpinan ini ya berakibat fatal terhadap kami sebagai pedagang pasar Kronjo. Ini biar Abang tahu semua ya dari titik awal. Kemudian saya bilang Bang, harusnya pengembang juga melihat aspek-aspek yang sudah harus dilaksanakan. Nah sekarang peran Perumda, perusahaan umum daerah, harusnya berpihak kepada masyarakat, bukan kepada pengembang, bukan kepada jadi harusnya pemerintahan Pak Jokowi sudah saya anggap oke, karena dia membuat program revitalisasi seluruh Indonesia pasar agar bagus, termasuk kronologis pasar Klewer. Pak Jokowi dialog pada saat jadi wali kota Solo. Pak Jokowi sampai 39 kali memberi makan pedagang pasar di Solo sana Bang, di pasar Klewer. Pak Jokowi sendiri langsung turun ke lapangan Bang, komunikasi dengan pedagang pasar. Sampai akhirnya pasar Klewer jadi revitalisasi. Nah, pemerintah Kabupaten Tangerang pada saat ini, dalam hal ini pihak Perumda, tidak mengakomodir kami sebagai anaknya. Kami ini anaknya loh Bang, pedagang ini anaknya Perumda. Tanpa pedagang, pihak Perumda tidak mendapatkan income, tidak mendapatkan pendapatan, karena salar yang dilakukan oleh PD itu merupakan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang. Harusnya kami sebagai rakyat ini, sebagai rakyat kecil ini, sebagai pedagang kecil ini dilibatkan, karena yang menghuni pasar itu bukan pengembang. Yang menghuni pasar itu kami yang duduk setiap hari di pasar dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Ada yang dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Menurut beliau itu ada perbaikan, tetapi bukan pada substansinya. Yang kami minta itu bukan menuntut sesuatu yang tidak ada. Kami ingin mengembalikan sesuai dengan janji pihak Perumda. Apa itu? Di Ulu di pengerasan 3% di jalan raya dan material PPK adalah baja ringan. Dan fakta yang ada, materialnya kayu, kualitas rendah, ukurannya yang dijanjikan 3x3. Fakta yang ada adalah 2x3.
Dan ini tidak merepresentasikan, tidak memanusiakan manusia, gitu bagi kami. Dan tidak memadai. Apalagi di sana itu Pak, di samping pendek, juga tidak merepresentasikan bagaimana pedagang bisa merasa aman dan layak. Kelangsungan usaha harus ada jaminan, ya kan? Nah, sehingga kami akhirnya sepakat, itu salah satu membangun TPS sementara itu menjawab persoalan hari ini. Kenapa kami bangun? Karena memang pedagang menghendaki itu, ada suratnya Pak. Jadi bukan kami mengambil inisiatif dalam rangka mengambil keuntungan, tidak. 16 juta itu dapat kontrak 3 tahun dan fasilitas toko sepanjang ini belum jadi. Karena ketika ini kan habis waktunya itu kan di bulan Agustus Pak, kontrak kerjasamanya dengan TCU Perumda. Pertanyaannya sekarang, apakah dengan waktu yang pendek begitu bisa memungkinkan TCU bisa melakukan kegiatan revisasi? Kalaupun dilakukan adendum, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa klausulnya, hak sampai jetnya yang bisa kami pahami? Karena di sana ada kewajiban, hak dan kewajiban. Jangan kami dituntut kewajiban tapi haknya tidak diberikan. Ini persoalan yang harus dikomunikasikan dengan pedagang. Sistemnya bagaimana? Konsekuensinya apa? Ini belum dijelaskan. Lagi-lagi sering kami bikin surat ke bupati, sering ke Disekda, sering ke Disperindak, sering termasuk ke pemerintah. Tetapi pemilik kebijakan belum pernah meninjau langsung. Baik DPR, Komisi 3 juga sama. Selalu kami tampung, tapi tidak mau melihat ke bawah. Persoalan ini apa? Nah, pada akhirnya Pak, tanggal 16 kami di ultimatum akan pindah. Kami siap lahir batin dengan catatan karena ini ada sebuah momentum lebaran, puasa, ya. Covid kita sadari betul, kita mengalami betul bahwa dampak Covid itu luar biasa. Daya beli masyarakat sampai mau nangis melihat masyarakat pedagang itu tertutup kepada saya ketua cerita pedagang ada di saya, tapi mereka yang punya kebijakan tidak mau melihat. Terakhir mau ditutup begini. Kepada siapa manda keadilan di sini? Kami sudah mencoba, tanya sama Pak Burhan. Ratusan datang orang ke saya, karena saya merasa bertanggung jawab. Saya jamin supaya kondusif sebelum Bapak tugas di sini. Alhamdulillah kondusif. Tapi ketika ini mau kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika ada pengarahan massa yang sudah memuncak limbah akibat perlakuan yang tidak adil begitu. Kami belum pernah melakukan kegiatan yang kontraproduktif Pak. Baik Bapak, mungkin sederhananya aja seperti ini ya. Kalau dalam renovasi pembangunan pasar ini kan itu memang proyek pemerintah dan memang itu mau tidak mau memang harus dilaksanakan. Betul. Kan seperti itu ya. Kami paham. Cuman ya artinya memang di situ emang harus kita mengerti. Ya. Kita harus mengerti itu memang harus ada regenerasi dari pasar ini. Ya mungkin sederhananya kan nggak mungkin pasar ini jelek terus ya. Ya tentu direnovasi, diregenerasi biar lebih bagus kan. Itu memang yang kita sadari harus seperti itu. Yang memang cuman untuk teknisnya tentu di situ mungkin ada bahasa win-win solution kali ya. Artinya dari pihak si pedagang maunya seperti apa, gitu kan? Lalu dari pihak si pengembang ini akan melaksanakan proyek dia tuh enaknya dia seperti apa, kan gitu ya? Artinya di sini kan dengan berjalannya proses itu tentu ada polemik-polemik seperti sikut-sikutan atau seperti apa ya, mungkin yang tadi Bapak bilang kok cuma mau 7 orang ya, kok enggak ini, dan memang sih teknisnya kalau yang sederhana saya lihat siapa sih yang dituakan di pasar ini ya, mungkin ada orang yang dituakan ya yang memang penampung aspirasi dari seluruh pedagang di sini. Nah mungkin dia yang bisa kita panggil, kita ajak bicara, dan istilahnya maunya seperti apa sih tiap pedagang itu ya, seperti itu. Dan kalau dari kami, karena ini proyek pemerintah, kami harus melaksanakan. Jadi biar
pedagangnya enak dan kami pun bisa melaksanakan, baiknya seperti apa? Kan seperti itu ya Pak ya. Nah, tentu juga di sini juga akan tersangkut masalah ada masalah tempat penampungan ya, tempat penampungan yang mungkin menjadi masalah juga ketika itu menjadi layak dan tidak layak, kan seperti itu. Nah, ketika realisasinya itu tidak layak, itu akan menjadi pertanyaan. Ya, artinya ini benar nggak sih dari pemerintah menyiapkan tempat penampungan sementara itu seperti ini buat kami, dan seperti itu. Tentu di situ akan menjadi sedikit ada apa ya, maksudnya sedikit mungkin suuzon atau mungkin apa, ini nih gimana sih nih kok emang segini doang nih, mungkin maaf contoh sederhananya toko jadi dari seperti ini nih rolling ya, dan istilahnya tembok ya kan diganti dengan papan yang istilahnya ya kalau dibilang menyimpan emas kan kayaknya nggak rawan kita kan, takut kita kan gitu. Nah itu kan juga nggak sesuai. Apakah jadi mungkin kalau menurut pemahaman saya ada kriteria istilahnya tokoh yang seperti apa dengan pergantian yang gimana, artinya kriteria. Mohon maaf. Saya tidak mau menumpuk terlalu banyak dan tidak berlebihan. Saya ingin berusaha seperti yang dijanjikan oleh Kepolda sendiri. Ya. Apa itu baja ringan, ukuran 3x3 udah cukup. Ya maaf Pak, artinya di sini kan kita urut dulu dari awal ya. Kita urut dari awal, terus teknisnya nanti pelaksananya itu nanti baru kita bahas. Artinya kan kalau kita kriteria toko emas itu standarnya apa sih? Ketika nanti dipindahkan ke tempat penampungan, kan nggak mungkin dipindahkan ke yang mungkin yang konstruksi bangunannya cuma papan gitu kan, dan atapnya juga ya maaf ngomong mungkin nggak ada keamanannya lah. Tentu ada rasa khawatir dari kita kan gitu ya. Manusiawi, Pak. Ya, itu yang misalnya bisa dijadikan kriteria dari pihak pengembang untuk memberikan fasilitas pergantian tempat penampungan sementara atau kompensasi duit dihitung dari apa yang dia dagang. Kan nggak mungkin kalau dia jualan sayuran digantiin sama toko yang ada rollingnya, kan nggak mungkin gitu loh. Nah artinya kan istilahnya pemahaman itu loh, artinya dari pihak pedagang dengan si pengembang kan itu yang ini kami akan memposisikan diri di tengah-tengah, artinya menjembatani ya apa yang ada aspirasi dari pihak pedagang, lalu kita padu-padankan atau kita sejalankan dengan pihak pengembang. Artinya mungkin biar ini kan nggak jadi rame. Ya. Betul. Tugas kita ya biar nggak jadi rame, biar semuanya rukun. Harus hadir Pak, harus hadir. Jadi mungkin coba juga kita bicarakan nanti dengan pihak pengembangnya. Nanti coba kita cari pihak pengembangnya di mana. Ya. Nanti coba kita komunikasikan dengan pihak pengembang seperti apa, dan kalau untuk dari keinginan awal dari pihak pedagang itu seperti apa? Kalau untuk maaf ya, saya potong ya. Artinya kalau untuk kesepakatan pergantian harga sudah terpenuhi. Nah, kalau harga artinya kami anggap karena memang sudah peluang itu nggak ada, uang untuk itu nggak ada, sehingga tuntutan cuma 100. Lagi-lagi ke TPS, itu aja. Itu pun sesuai dengan janji. Artinya menstandarisasi TPS ya? Iya, itu aja. Itu aja mungkin coba Terima kasih banyak dengan pihak pengembang. Ya, untuk sekedar hasilnya juga. Maaf, sekedar kita buka wawasan juga. Jadi harusnya pengembang itu pada saat relokasi infrastrukturnya selesai, bukan berbarengan dengan pemindahan orang pindah ke sana, alat berat masih berjalan. Mohon maaf Bang ya. Teknisnya harusnya tuh steril dulu Bang, baru pedagang dipindahkan. Kenyataan di lapangan kan belum steril, masih ada alat berat nongkrong di situ, pedagang lalu lalang di situ. Mohon maaf, kalau ada accident siapa yang bertanggung jawab? Nah itu idealnya sebuah proyek dimanapun pada saat akan ditempati harus ada serah terima, kondisi di lapangan clear, tidak ada alat berat. Nah sementara yang dilakukan di sini armada dump truck masuk, pedagang hilir mudik di situ. Nah itu sebenarnya harapan kami itu jadi clear. terkesan sedikit
Terima kasih banyak ini Mas waktunya Pak.